Oke, kita mulai. Bismillah, hari ini melanjutkan materi yang kemarin, sama nanti sedikit flashback yang kemarin ya, tentang gap ya, tentang masalah dan gap. Tapi sementara saya sampaikan dulu materi yang harus kita pelajari hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan, hal-hal yang kurang dipahami atau perlu didiskusikan lebih lanjut, bisa langsung disampaikan. Oke, materi kita hari ini adalah pertemuan keempat ya, yaitu tentang tinjauan pustaka. Oke, rekan-rekan semua, nanti output dari mata kuliah ini, mata kuliah metodologi penelitian, adalah proposal tugas akhir. Proposal tugas akhir bagian utamanya nanti bab 1 sampai dengan bab 3. Yang kemarin kita sudah membahas tentang bab 1. Nanti kita akan flashback juga sedikit tentang bab 1, terutama tentang tugas yang kemarin tentang gap, riset gap. Nah, yang sekarang kita akan membahas bab 2, tinjauan pustaka. Di minggu yang kemarin saya sudah bagikan di grup petunjuk penulisan tugas akhir ya. Kemarin sudah saya bagikan di grup, nanti rekan-rekan bisa lihat juga. Nah, yang ini ya. Betul, Bapak. Oh, kita lihat struktur penulisannya ya, proposal. Proposal nanti ada ini. Proposal nanti ada bagian awal. Bagian awal itu ada halaman sampul luar, halaman sampul dalam, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Ini bagian awal dari proposal tugas akhir. Kemudian nanti ada bagian utama. Ada bab 1, kemarin sudah kita bahas bab 1, tapi nanti kita akan flashback kembali. Bab 1. Kemudian bab 1 tersebut terdiri dari yang pertama adalah latar belakang, dan ada rumusan masalah, ada tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Dan hari ini kita akan belajar bersama bab 2, bagaimana menyusun bab 2, tinjauan pustaka. Bab 2 ini terdiri dari 3 subbab, ada tinjauan empiris, kemudian ada tinjauan teoritis, kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir nanti dalam beberapa hal ini dari kerangka konseptual ya, apa? Oke, kita akan bahas bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu terkait dengan tinjauan empiris. Apa itu tinjauan empiris? Jadi pada bagian ini menguraikan hasil penelitian, hasil temuan dari peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan, serta menjadi landasan disusunnya tugas akhir. Nanti yang dimasukkan pada tinjauan empiris adalah penelitian yang relevan dengan penelitian rekan-rekan semua. Misalkan rekan-rekan membahas tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja, maka nanti yang dimasukkan adalah riset-riset temuan peneliti lain terkait dengan kompensasi terhadap kinerja. Berapa artikel atau referensi penelitian terdahulu yang harus masuk pada bagian ini? Yaitu 10 jurnal nasional, 10 jurnal nasional, dan 5 jurnal internasional. Seluruh jurnal
harus diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Nanti coba dicari. Kalau sekarang tahun 2026 berarti yang dimasukkan nanti yang mulai 2021 sampai 2026, 5 tahun terakhir ya yang dimasukkan. 10 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Oke, kemudian bab 2.2 yaitu terkait dengan tinjauan teoritis, state of the art. Bukan hanya kumpulan teori, jadi jangan hanya mengutip teori-teori, melainkan rangkaian hasil penelitian yang sudah dikenali serta memiliki alur pikir ilmiah. Kerangka teori ini harus mendukung permasalahan dan tujuan penelitian tugas akhir secara langsung. Oke, ketentuan referensi yang berupa buku terdiri dari minimal 5 buku referensi. 5 buku referensi ya. Kemudian terbitan 10 tahun terakhir. Jadi nanti referensinya yang dimasukkan pada tinjauan teoritis adalah minimal berasal dari 5 buku referensi dan terbitan 10 tahun terakhir. Nah, ini nanti untuk bab 21 ya, tinjauan empiris. Setelah diuraikan, nanti kan kita ada 10 jurnal nasional. Kemudian ada 5 jurnal internasional. Setelah masing-masing diuraikan, kemudian nanti dibuat matriks penelitian terdahulu. Nah ini contohnya ya. Tapi nanti tergantung dosen pembimbing masing-masing ya. Ada dosen yang kadang-kadang langsung dibikin tabel matrik penelitian terdahulu. Ada beberapa dosen yang harus menguraikan dulu masing-masing dari artikel jurnal. Penelitian pertama siapa, penelitian kedua siapa, penelitian ketiga dari siapa, sampai penelitian ke-15, 10 nasional, 5 internasional, kemudian baru dibuat matriks penelitian terdahulu. Kolomnya nanti ada kolom berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini nanti tambahkan autor ya. Nanti ada autornya, autor pengarangnya. Untuk penulisan nanti pakai Mendeley. Nanti akan saya share. Rekan-rekan kapan-kapan nanti kita review lagi Mendeley. Yang kemarin ikut perkuliahan saya mestinya sudah pernah saya bagikan tentang Mendeley. Tapi nanti kita akan refresh lagi tentang reference manager, pengelola referensi, yaitu Mendeley. Mendeley salah satunya saja, tapi memang yang paling sering digunakan di kampus Narotama adalah Mendeley. Tambahkan autor atau pengarang di kolom judul, artikel, dan sumber jurnal. Sumber jurnalnya ditulis oleh siapa, tahun berapa, dan nama jurnalnya apa gitu ya. Kemudian tujuan penelitian, kemudian variabel penelitian, sampel dan pengumpulan data, serta metode dan hasil penelitian. Kadang-kadang ada dosen yang minta, oh persamaan dan perbedaan dengan penelitian kita, nanti menyesuaikan. Tapi format minimal seperti ini ya. Ada juga nanti yang minta, oh autornya nanti disendirikan, gitu kan ya. Nama pengarangnya nanti disendirikan, bisa mungkin di bagian sini ya, setelah nomor, nama pengarang, baru judul artikel dan sumber artikel. Tergantung dari dosen masing-masing. Tapi secara umum minimalnya seperti ini ya. Dan nomor, judul artikel, sumber, tujuan penelitian, variabel penelitian, sampel, kemudian hasil penelitian.
Penulisannya menggunakan Mendeley, gitu ya. Oke, kemudian yang bagian 2.3, kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir dan hipotesis. Apa yang muncul dalam kerangka berpikir? Kerangka berpikir menguraikan secara sistematis alur kerangka penelitian, tugas akhir yang akan dilakukan. Visualisasi, berikan gambar. Kemudian nanti ada penghubung logika, kemudian ada dasar hipotesis. Peneliti wajib melengkapi subbab ini dengan diagram kerangka penelitian. Diagram ini menunjukkan relasi antar variabel yang telah disintesis dari tinjauan teoritis dan empiris. Misalkan, oh, saya punya variabel kompensasi. Ada kepemimpinan. Ini tentunya harus ada dasar teori yang mendukung serta riset terdahulu yang juga mendukung. Oh, digambarkan begini. Kompensasi, ini relasi antar variabel, relasinya kompensasi terhadap kinerja. Panah dari kompensasi menuju kinerja. Diartikan kompensasi berpengaruh pada kinerja. Dan kepemimpinan dengan kinerja, relasinya. Arah panah dari kepemimpinan kepada kinerja menunjukkan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja. Jadi di bagian ini nanti menunjukkan relasi antar variabel. Disintesis dari tinjauan teoritis dan empiris. Jadi posisi atau keberadaan panah-panah ini ada dasar teori yang mendukung, ada riset atau penelitian terdahulu yang mendukung, jangan tiba-tiba muncul ya. Sehingga nanti teorinya serta riset terdahulunya juga terkait dengan variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, ini contohnya ya. Kalau dia dengan prestasi kerja. Ini ada kota. Nah, ada beberapa orang yang menggambar variabel dengan 4 persegi panjang, ada yang menggunakan elips. Kapan menggunakan 4 persegi panjang, kapan menggunakan elips? Ini harusnya elips ya. Harusnya elips. Sementara 4 persegi panjang. Kapan menggunakan elips? Kapan elips itu oval ya? Oval. Kapan menggunakan 4 persegi panjang? Ini kan 4 persegi panjang ya. Menggunakan elips ketika variabelnya adalah variabel laten. Apa variabel laten? Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Terus bagaimana cara mengukur variabel ini? Yang diukur adalah indikatornya. Ya, ini ada indikator 1, ada indikator 2, ada indikator 3 membentuk variabel. Ini ya. X1, kan X1. Nah, sebenarnya variabel ini variabel laten ya. Motivasi, biasanya dia ada berapa indikator motivasi, lingkungan kerja, ada berapa indikator lingkungan kerja, disiplin kerja, ada berapa indikator disiplin kerja. Ini harusnya lah, elips, tapi tidak apa. Motivasi, ini elips, lingkungan kerja elips. Variabel-variabel yang menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya biasanya adalah variabel laten. Nanti digambarkan simbolnya elips, oval. Oval atau elips. Bukan. Terus kalau variabelnya ditulis 4 persegi panjang, ini variabel apa? 4 persegi panjang dia adalah variabel manifest.
variabel manifest, variabel yang bisa diukur secara langsung. Contohnya apa? Tinggi badan, misalkan tinggi badan kan ketahuan, diukur pakai penggaris, oh tinggi badan. Atau berat badan diukur pakai timbangan, boleh. Pendapatan bisa juga diketahui dengan bertanya, pendapatanmu berapa? Langsung diketahui ya. Tanpa perlu indikator-indikator, maka yang digambar adalah 4 persegi panjang. Nah ini perbedaannya ya, bisa dipahami ya. Variabel laten, variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, yang diukur adalah yang diukur indikatornya. Ini sama, ini kotak di sini dengan kotak di sini ya. Sama-sama persegi panjang, artinya bisa diukur atau diketahui secara langsung. Oke, ini tentang variabel. Kemudian setelah variabel nanti ada hipotesis. Untuk penelitian kuantitatif dan mayoritas riset tugas akhir di Narutama untuk mahasiswa program studi manajemen menggunakan riset kuantitatif. Mahasiswa diwajibkan menambah uraian hipotesis setelah kerangka berpikir. Hipotesis itu apa? Dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji, diuji secara empiris melalui analisis statistik. Kuantitatif, statistik, kuantitatif, statistik. Salah satu ciri riset kuantitatif dia menggunakan statistik. Jadi kalau rekan-rekan melihat ada artikel jurnal di dalamnya menguraikan statistik yang digunakan, maka itu menunjukkan risetnya riset kuantitatif. Atau kalau tidak riset mix campuran kuantitatif dan kualitatif. Oke, kemudian format penulisan. Hipotesis harus jalan dengan alur pada diagram kerangka berpikir dan ditulis dalam kalimat pernyataan yang tegas. Contoh penulisan ini merujuk pada gambar sebelumnya. Nah ini ya. Terdapat pengaruh signifikan motivasi X1 secara parsial terhadap prestasi kerja Y. X1 ini panah. H1, H1, H1. Di sini H1. Di sini H1, di sini H1. Garis ini mewakili, hipotesis ini mewakili garis ini. Hipotesis 1. Dugaan pertama, terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap prestasi kerja. Dan yang kedua, H2 lingkungan kerja, arah panah ke prestasi kerja. Terdapat pengaruh signifikan lingkungan kerja secara parsial terhadap prestasi kerja. Sesuaikan dengan ininya ya, sesuaikan dengan gambarnya, hipotesisnya. Hipotesis 3 di sini nggak diuraikan, tapi kita bisa membuat ya. Hipotesis 3 apa sih? Hipotesis 3 dari disiplin kerja X3 ke Y, prestasi kerja. Berarti tinggal di modelnya disamakan mengganti nama variabel saja. Model uraiannya disamakan tinggal mengganti nama variabel. Terdapat pengaruh signifikan
disiplin kerja, X3 terhadap prestasi kerja. Ya. Ini uraian H3. Sesuai dengan panah yang ada di bagian ini. Disiplin kerja terhadap prestasi kerja. Oke, ini rangkuman dari isi bab 2. Rangkuman dari isi bab 2. Yang pertama tadi 2.1 ya. Pertama tadi 2.1 ya. Tinjauan empiris. Apa tadi? 10 jurnal nasional, 5 jurnal internasional, kemudian buat matrik penelitian terdahulu. Kemudian 2.2 tinjauan teoritis. Ini yang lebih dalam lagi ada namanya grand theory, ada applied theory, minimal 5 buku referensi 10 tahun terakhir untuk membentuk state of the art. Kemudian 3.3 kerangka berpikir. Susun alur kerangka penelitian secara sistematis dan buat visualisasi. Harus ada gambar ya. Ini harus ada gambar. Di 3.3 ini harus pakai gambar. Gambar relasi hubungan antar variabel tadi ya. Ada gambarnya. Ini ada gambar ini ya. Gambar. Kemudian rumusan hipotesis nanti bukan merupakan subbab yang terpisah, tapi dia ikut kerangka berpikir. Setelah kerangka berpikir, kemudian rumusan hipotesis. Hipotesis dibuat berdasarkan kerangka berpikir. Oke, itu untuk materi bab 2. Oke, saya akan sedikit menyinggung kembali yang bab 1. Gap. Nah, kemarin ada beberapa teman yang bertanya tentang riset gap. Kelihatannya masih agak ini ya, bingung nggak apa-apa. Nanti riset gap ini menjadi dasar dalam kita mengambil topik penelitian. Yang masih bingung nanti bisa membuat kurang lebihnya begini ya. Misalkan kita tentukan objeknya dulu. Oh, nama. Misalkan nama. Namanya siapa? Itu ada siapa di sini ada. Namanya saya saja Amrun. Pakai nama orang. Objeknya apa sih? Perusahaan PTX misalkan. Kemudian kita gap. Gap ini antara harapan dengan kenyataan atau antara teori dengan fenomena yang ada di lapangan. Misalkan terkait dengan produktivitas kerja karyawan, terkait produktivitas kerja. Harapannya apa sih harapannya? Oh, harapannya tentu setiap manajemen atau perusahaan menginginkan karyawan punya produktivitas yang baik. Karyawan mempunyai produktivitas yang baik. Contohnya apa? Misalkan, oh ternyata bisa melakukan semua tugas yang diberikan atau bisa menghasilkan produk sesuai dengan yang ditargetkan. Misalkan. Kenyataan di lapangan seperti apa? Misalkan ya, kenyataan.
Dan ini juga secara teori juga harus begini ya. Buku-buku teori, buku-buku panduan itu kan juga menuliskan bahwa produktivitas karyawan harus baik, ditunjukkan dengan apa, dan apa. Oh, ternyata dalam prakteknya produktivitas rendah misalkan. Produktivitas karyawan ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Misalkan sehari itu karyawan bisa menghasilkan 100 pieces produk, ternyata yang dihasilkan cuma 50 pieces. Nah, separuh, berarti karyawan tidak produktif. Nah, ini menjadi masalah. Nah, kemarin itu ya. Riset harus diawali dengan masalah. Produktivitas karyawan yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ini menjadi sebuah masalah. Sehingga masalah ini bisa kita teliti. Masalah ini yang nantinya akan menjadi fokus. Masalah ini menjadi fokus penelitian. Fokus menjadi fokus penelitian. Fokus. Fokus ini kita taruh di paling ujung. Produktivitas kerja. Ini fokus kita, riset kita ini membahas produktivitas kerja. Karena masih rendah, berarti target kita bagaimana produktivitas kerja bisa meningkat. Apa sih kira-kira yang membuat produktivitas kerja karyawan bisa meningkat? Oh, misalkan, latihan, misalkan gitu ya. Latihan. Karyawan baru terutama mereka selalu diberikan pelatihan. Supaya apa? Supaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai standar dari pihak perusahaan. Apalagi kira-kira, kompensasi yang baik akan kompensasi. Karyawan kalau diberikan kompensasi yang baik, maka dia akan semangat dalam kerja. Produktivitasnya juga bisa kira-kira meningkat. Apalagi ya kira-kira, supervisi, misalkan seperti pendampingan dari pihak pimpinan. Maka ini termasuk salah satu solusinya. Gimana sih supaya produktivitas karyawan itu bisa meningkat? Oh, coba kita perhatikan pelatihannya. Berikan pelatihan yang baik. Oh, coba kita lihat kompensasinya. Berikan kompensasi yang layak. Oh, coba kita lihat supervisinya. Pimpinan harus memberikan supervisi yang baik pada karyawan. Ini akhirnya ada H1, hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Oh, pelatihan punya pengaruh signifikan pada produktivitas kerja. Betul tidak sih? Nah, nanti perlu diuji dengan statistik. Kita sebarkan data kepada responden, data yang bisa dikumpulkan diolah, nanti keluar angka-angka statistik, nanti bisa menjawab hipotesis-hipotesis yang ada dalam penelitian. Oke, ini kurang lebihnya tentang gap ya. Nah, rekan-rekan nanti coba membuat gap yang diidentifikasi lebih bagus lagi kalau yang belum ini ya. Nanti gap ini akhirnya kita arahkan dari fenomena. Tadi dari fenomena produktivitas. Dari fenomena produktivitas kita coba cari gap-nya. Fenomena. Dari fenomena nanti kita cari gap-nya. Dari gap nanti kita bisa cari topik risetnya. Topik riset. Topik riset termasuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Bapak, saya Joni Ahmadi mau bertanya. Ya, silakan. Eh, yang dimaksud tugas akhir di sini itu
proposal atau skripsi Bapak? Karena setahu saya kan Proposal, hanya proposal, mengembangkan proposal, proposal saja. artinya nanti kan ada format lagi untuk yang skripsi ya Bapak? Nah, skripsi lanjutan dari metode penelitian kalau bisa. Jadi saya sarankan rekan-rekan memang memilih topik yang nanti akan dijadikan tugas akhir, gitu kan ya. Jadi di metodologi penelitian ini kita akan menyusun proposal. Proposal ini nanti kita akan lanjutkan menjadi tugas akhir di akhir perkuliahan nanti ketika mau lulus ya. Jadi sudah nyicil mulai sekarang menjadi proposal bab 1, 2, dan 3. Sehingga dalam menyusun bab 1, 2, 3 formatnya sesuai dengan format tugas akhir. Sehingga nanti nggak perlu terlalu banyak ngedit lagi ketika kita sudah mau menyusun tugas akhir. Rekan-rekan yang ambil RPL mungkin 4 semester ya. Ada yang dapat 1,5 tahun, ada yang dapat 2 tahun, 4 semester tergantung dari pengakuan mata kuliahnya ya. Jadi kalau sekarang sudah mengambil medpen mungkin semester depan atau semester depannya lagi sudah ambil skripsi ya, tugas akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi Bapak. Silakan. Untuk hipotesis, berarti pengertian saya itu adalah jawaban sementara ya Bapak, yang itu memang harus dibuktikan dulu. Ya, jawaban sementara, masih sementara. Jadi Itu itu ya ada minimalnya Bapak. Ada berapa hipotesis gitu? Maksudnya kita bisa memberikan berapa hipotesis? Apakah dibatasi? sesuai kerangka konsepnya. Hipotesis dibuat sesuai dengan kerangka konseptual gitu kan ya. Oh, 3. Ada berapa garis? 3. Kadang-kadang ada yang membuat tambahan kotak simultan, pengaruh bersama-sama gitu kan. Berarti 4. Nanti tergantung berapa garis yang terbentuk dari kerangka konsep. Kalau ini ada 3 kan. 1, 2, 3. Berarti bisa dibuat 3 hipotesis penelitian. Atau dari PPT tadi, kalau dari PPT kita ada 3 juga. Tapi kadang-kadang ditambahkan 1 untuk pengaruh simultan jadi 4 gitu kan ya. Tergantung dari kerangka konsep yang dibuat, gambar kerangka konsep, gambar relasi antar variabel. Itu hipotesis yang dibuat. Oke, nanti untuk UTS progres ya. Kalau nanti Bapak Dokter Agus tidak memberikan soal untuk UTS, kalau dengan saya nanti UTS-nya merupakan progres dari proposal. Oke. Kemudian UAS-nya nanti sudah full proposal. Tapi kalau nanti Bapak Dokter Agus memberikan materi khusus untuk UTS, nah nanti bisa sesuai dengan arahan beliau ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak izin, mohon maaf, izin bertanya lagi Bapak. Ya, silakan. Untuk kuan untuk kuantitatif itu artinya kan berarti bisa diukur Pak ya. Apa Ya, juga bisa betul. menggunakan indikator? Nah, memang menggunakan indikator. Oh, kalau variabel kita adalah variabel laten, tadi kan saya jelaskan ya. Kalau variabel kita adalah variabel laten, maka menggunakan indikator. Tadi gambar ini. Oh, belum tak share screen. Kalau variabel kita adalah variabel laten, ini tadi ya. Variabel laten kan ini ya. Variabel laten itu variabel yang tandanya oval, elips. Variabel laten itu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Maka yang diukur adalah indikatornya. Maka yang diukur adalah indikatornya.
Sorot. Nah, ini ya. Ini kan indikator. Nah, ini indikator, ini indikator, indikator. Jadi diukur secara langsung adalah indikatornya. Misalkan motivasi. Motivasi itu dilihat dari apa sih? Oh, motivasi fisiologis, motivasi apa, aktualisasi diri, motivasi apa banyak ya. Nah, nanti dia merupakan indikator dari variabel motivasi. Lingkungan kerja dilihat dari apa sih? Oh, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, misalkan itu. Disiplin kerja dilihat dari apa sih? Oh, disiplin dalam waktu datang, disiplin dalam pengerjaan tugas, disiplin dalam apa. Nanti yang diukur adalah indikatornya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Nanti mulai menyusun bab 1. Kapan-kapan kita coba review ya. Rekan-rekan coba mulai menyusun bab 1 sesuai dengan format yang ada. Nanti coba kita review ya. Kita review bersama bab 1 itu harusnya seperti apa gitu ya. Rekan-rekan bisa melihat di internet kan banyak ya contoh-contoh eh, tugas akhir. Nah, bisa dilihat, dipelajari. Tapi usahakan nanti tugas akhir ini, output mata kuliah ini yang berbentuk proposal memang topik yang nanti akan diangkat menjadi tugas akhir di akhir kuliah nanti ya. Jadi nggak ganti-ganti, nggak kerja 2 kali. Oh, saya ada tugas akhir. Tugas akhir itu terdiri dari proposal dan tugas akhirnya, full tugas akhir. Di mata kuliah metodologi penelitian, target kita bisa menyusun tugas akhir dengan lengkap. Nah, nanti ketika kita tugas akhir, tinggal melanjutkan apa yang sudah kita susun di perkuliahan metodologi penelitian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Sekarang minggu keempat ya. Kita UTS minggu ke-8. Berarti 3 minggu lagi. Nanti coba rekan-rekan mulai menyusun bab 1. Nanti di pertemuan mendatang kita coba review hasil bab 1 yang sudah rekan-rekan susun semua. Penulisan kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nanti saya akan share panduan dalam penggunaan Mendeley. Minggu depan juga akan saya coba ini ya, praktekkan sedikit bagaimana sih cara menggunakan Mendeley. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lagi? Ini memang banyak yang sedang tempat kerja Pak Joni Ahmadi juga di jalannya. Ada yang tadi Pak Julia, siapa tadi? Warni Iya, saya. mohon maaf Bapak di jalan. Nah, apa? Nanti rekamannya saya share bisa diputar kembali ya supaya kita juga paham rekan-rekan yang kuliah kelas C kan memang nyambi kerja sehingga kita siapkan materi rekaman supaya bisa disimak kembali ketika sudah berada di rumah dalam kondisi yang lebih fokus gitu kan. Oke, saya kira pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di grup. Saya juga akan berikan arahan-arahan di grup apa yang perlu kita lakukan sebelum pertemuan kita di minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Semangat terus meski sedang beraktivitas dan bekerja. Sukses selalu. Salam. Ya, terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.